proyek intervensi pemilihan presiden. Oke. Yang melakukan adalah diduga Wamen Kementerian Pedesaan, Pak Iman Raharjo. Jadi dalam suatu rapat, dia mengemukakan 3 kata kunci. Bapak Ibu, kita menindaklanjuti rapat yang kedua. Kita sudah sepakat membantu Mas Gibran untuk memenangkan pemilu 2024. Gawat juga. Hah? Gawat juga. Yang kedua, setelah rapat, hasilnya apa? Saya akan sampaikan kepada Pak Pratikno dan Pak Jokowi. Waduh. Ngeri. Terus yang ketiga, ini covernya nih. Saya tidak boleh tampil karena saya wakil menteri. Nanti saya dipinalti. Jadi dia yang sudah, ini penghalusan. Ya, dia sudah tahu bahwa ada loopholes dan dia harus cover itu. Tapi dia akan selamat dengan ucapan-ucapan dia tadi itu. Lebih khusus yang terakhir itu menegaskan bahwa sebenarnya pesan yang tersirat itu, saya melakukan ini karena Jokowi sudah lebih dulu mengumumkan akan mengintervensi pemilihan presiden. Jadi ini kan ibarat guru kincing berdiri, nah murid ini kincing berlari. Jadi memang ini satu. Kalau itu kan itu peribahasa lama. Kalau yang baru apa, Bang? Kalau guru kencingnya sudah berlari, maka melompat-lompat ini. Maka murid kencing menari-nari dia. Tapi yang menarik ini ternyata tidak hanya di satu kementerian nih, Sobat. Ini masih terstruktur, sistematis. Kalau itu di Kementerian Pedesaan itu menjadi menarik karena kita punya sekian puluh ribu desa dan di TPS itu ada di desa. Pasti. Jadi sangat strategik sekali dia memilih peran itu. Saya kira mereka sudah melakukan ini lama, hanya mengumumkan ke publik untuk apa namanya, ya bahwa kita akan curang. Soalnya itu kan Jokowi ini konfirmasi kecurangan. Nanti dia akan lihat reaksi publik. Kalau publik diam berarti jaringan operasi sistem kecurangan ini sesuatu yang dibenarkan saja. Karena selama ini kan kalau apapun tindakan Jokowi yang dianggap salah, gitu ya dia makin agresif. Nah reaksi publik ini yang diperlukan. Misal KPU, Bawaslu sudah menemukan fakta kan bahwa ada penyampaian itu di dalam rapat yang jelas di sana. Dan dia mengatakan laporan ke Pak Pratikno, berarti negara. Jadi bahasa Wamen ini hanya untuk menegaskan organisasi dan jaringan negara solid, kompak untuk melakukan kecurangan demi putra presiden alias Gibran. Ya, kecurangan ini juga bisa yang sama dalam pembahasan kita menyangkut kasus di MK juga. Jadi perilaku-perilaku jahat di dalam demokrasi, dalam rakyat menggaji mereka sumpah jabatan yang mengikat secara moral dan kesadaran mereka kan. Tapi kemudian mereka mengumumkan pertunjukan-pertunjukan. Dan diduga rapatnya di rumah dinas pula itu. Iya. Jadi, ini memang kalau menggunakan satu kata yang tepat, ini tindakan-tindakan yang sangat brengsek. Karena ibarat dia mencuri atau niat mau mencuri, terus dia mengumumkan, saya mau jadi maling suara rakyat ini lewat pemilu. Terus lu mau apa? Dia seolah superior. Karena video itu yang edarkan saya yakin juga dari dia juga. Ya, nggak mungkin bukan orang yang dari bagian yang ikut rapat. Kalau ada orang di lingkaran itu berani bocorkan video itu, pasti dicopot. Ada masalah baru kan di sana. Kenapa kamu bocorkan rahasia pertemuan jahat ini kan? Pertemuan gelap ini. Jadi memang sengaja seolah-olah mereka mendesain satu skenario, ada pertemuan, isi pembicaraan seperti tadi, mengumumkan saya presiden, wakil menteri, seluruh pejabat sampai ke level desa, kita mau melakukan politik mencuri suara rakyat. Ini kan judulnya. Nah, bagaimana melawan para pencuri yang menggunakan legitimasi negara? Kalau dalam hukum Islam itu mencuri potong tangan. Indonesia. Karena istilah curang ini kan terlalu kurang kuat. Suara rakyat dicuri, mengambil yang bukan haknya, dan mengambil yang gerakan, mengambil yang bukan haknya, atau mencuri suara rakyat dipandu langsung oleh penguasa. Bukan hanya Wamen, Bang. Erick Thohir juga melakukan manfaat yang sama, melakukan cawe-cawe politik. Hampir semua berandalan kekuasaan ini kan semua bersekutu dalam satu misi mereka yang sama-sama mencuri suara rakyat. Judulnya mencuri. Jadi satu rezim untuk melanjutkan rezim berikut dengan praktek yang mereka upgrade, lebih brutal, lebih jahat, lebih buas, lebih rakus. Kalau dulu mencuri mungkin itu masih dipertentangkan di MK. Mereka sudah lumpuhkan MK sekarang ini dengan mengintervensi berbagai kepentingan politik. Maka sudahlah, mari sama-sama kita mencuri suara rakyat. Dalam bahasa halus Jawa itu Jokowi mengatakan politik cawe-cawe. Tapi kalau nurani pikiran akal sehat rakyat mengatakan Jokowi menggalang seluruh para menteri dan sampai ke tingkat desa untuk melakukan penggalangan mencuri suara rakyat. Dalam hukum Islam ini mencuri itu potong tangan. Nah ini mesti lapor ke MUI. Harus lapor ke MUI ya? Harus lapor ke MUI.
Karena hukum-hukum negara ini sudah lumpuh. Maka yang tersisa masih ada hukum negara. Bisa lapor ke MUI untuk mengeluarkan fatwa bahwa kalau penyelenggara negara dan mitra penyelenggara negara mencuri suara rakyat, itu tindakan perbuatan tercela dilarang oleh ajaran Islam. Bagaimana melakukan tindakan hukum? Bisa. Bagaimana memberi sanksi pada mereka? Di tengah jalan bisa menterinya diambil, tangannya dipotong sama rakyat. Kalau ada fatwa. Karena kalau mencuri suara rakyat itu kan mencuri sesuatu yang sangat istimewa. Suara rakyat itu sangat istimewa, Bang. Dia harta yang sangat-sangat menentukan terhadap kehidupan 5 tahun ke depan. Kalau di awal dia mencuri suara rakyat, kemudian itu dibiarkan hukum-hukum negara tidak dilaksanakan, maka ini ada kualifikasi jenis pencurian ini. Belum ada itu, Bang. Nah, ini ada nih, Bang. Mencuri by need itu sekitar perut. Iya. Orang mencuri karena kebutuhan perut. Iya. Dan ini biasanya dilakukan oleh rakyat. Iya. Jadi dalam pencurian seperti ini kalau pakai pendekatan restoratif justice, ya dia kelaparan. Negara yang melindungi orang-orang yang miskin itu tidak menjalankan fungsinya, dia kemudian melakukan pencurian itu masih dalam tanda kutip bisa dimaafkan. Masih diampuni lah. Kalau yang jenis kedua ini yang disebut dengan pencuri by greed, ini keserakahan. Dan mengumumkan bahwa kami ini pencuri suara rakyat. Itu tambah lagi by greed and systematic. Jadi udah serakah, sistematik pula. Jadi derajatnya lebih tinggi dari. Jadi keserakahan dan sudah masif karena sudah kemana-mana. Jadi ini derajatnya udah derajat ketiga nih. Kualifikasinya tuh tinggi banget ini. Keserakahan. Dari sisi hukum bagaimana? Ya itu kalau by need orang itu disebutnya dengan PT pencurian, PT criminalization, kriminalitas PT kecil. Jadi karena soalnya perut. Dan itu biasa individu. Ya itu individu biasa tuh orang kecil. Tapi kalau udah naik by greed itu artinya orang-orang yang punya kekuasaan. Tapi kalau dia ditambah lagi systematic and by greed and systematic, itu artinya kejahatan yang sangat luar biasa kan dilakukan secara sistematik bisa penggunaan istilah extraordinary crime. Ya, very extraordinary. Tambah lagi itu. Pertunjukan ini ya Bang, di MK hari ini kita digoncangkan oleh kesimpulan Jimli yang secara tegas mengatakan ipar presiden memimpin MK dengan bukti kebohongan. Nah sekarang pembantu-pembantu presiden ini juga kan, mereka tidak lagi melakukan arisan politik secara elegan, tapi vulgar, brutal. Yang fokusnya cuma satu, diulang-ulang, Bang. Mencuri suara rakyat dalam jumlah yang banyak. Karena kalau bicara wamen desa itu berarti infrastruktur yang jauh menembus ke seluruh wilayah Indonesia. Nah, saya tidak bercanda. Para ulama, otoritas keagamaan ini, kalau sudah melihat di jantung-jantung kekuasaan, penyelenggara negara bermaksud, bahkan sudah merencanakan satu sikap menjadi kejahatan bersama yang disebut mencuri suara rakyat, maka mereka harus mengeluarkan fatwa. Karena ajaran Islam dan non-Muslim juga, Kristen dan lain-lain, perbuatan mencuri itu tidak bisa dibenarkan. Mengambil yang bukan haknya. Itu dampak dan akibatnya sangat daya rusaknya luar biasa. Apalagi dimotori oleh operator yang disebut penyelenggara negara. Nah, ini kan berubah fungsi yang mestinya netralitas atas dasar janji-janji Jokowi, atas dasar kewajiban untuk menegakkan aturan, berubah menjadi satu kawanan di pusat kekuasaan, mengumumkan kami mau mencuri suara rakyat. Ini sudah harus perlawanannya bukan lagi biasa. Karena tadi Abang bilang ini extraordinary crime, maka solidaritas ulama dibutuhkan. Misal, kalau fatwa itu keluar mengatakan melawan upaya mencuri suara rakyat, terus orang bertanya, bagaimana caranya? Maka masjid di seluruh Indonesia harus dilibatkan. Seluruh pengurus masjid yang ada di seluruh Indonesia itu harus bersatu untuk bersama-sama negara, membantu rakyat, melawan pencuri suara rakyat.